Sampai di rumah Pak Akhirudin, posisi pagar rumah Pak Akhirudin memang sudah terbuka sekitar 1 meter. Baru Ken sama kawan-kawannya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nggak berapa lama keluar seseorang. Ternyata yang keluar itu abangnya Aditya. Baru abangnya tanya, ngapain kalian malam-malam kesini? Mau nyerang? Baru Ken di situ nggak bicara apa-apa, yang bicara kawannya yang lebih dituakan. Enggak bang, kami mau minta pertanggungjawaban kaca mobil Mini Cooper yang dihancurin. Nah, baru nggak berapa lama Pak Akhirudinnya keluar. Muncul Pak Akhirudin juga, Pak Akhirudin marah, bilangin ngapain malam-malam kesini? Ini om, minta maaf om, mau minta ganti rugi kaca mobil Mini Cooper om yang ditendang sama Adit. Nah, Pak Akhirudin langsung teriak bilangin, keluar yang dari dalam itu namanya Raja, masuk ke dalam, ambil senjata laras panjang. Pak Akhirudin perintahkan Raja Siregar. Lalu Raja itu masuk ke dalam, Mbak. Sesudah itu tiba-tiba Pak Akhirudin mendekat ke Ken menuju ke gerbang, abangnya juga mendekat ke Ken. Aditya keluar dari rumah berserta kawan-kawannya berserta Raja. Raja udah pegang senjata laras panjang, pakai tali diselempang di badan sambil diarahkan ke arah Ken dan kawan-kawannya. Aditya sambil berlari langsung menerjang, kayak mana bilangnya, ditendang badan Ken, terus dipukul kepalanya sampai akhirnya Ken jatuh. Nah, sesudah Ken jatuh, kawan-kawan Ken bilang, Om mohon, baru dibilang sama Pak AKBP Akhirudin, biar dia main sampai puas, dia main, biar dia main, jangan ada yang berani lerai kalian ya. Tetapi senjata yang dipegang sama Raja Siregar itu tetap diarahkan ke anak saya dan kawan-kawannya. Di situ kawan-kawan anak saya berupaya untuk menolong, tetapi mereka nggak berani karena posisi ada senjata yang diarahkan dan Pak Akhirudin menghalanginya, Mbak. Nah, terus seperti kita lihat di video itu, Mbak, anak saya udah terkapar, jatuh, udah ampun-ampun, diludahin, dipijak-pijak kepalanya, ditendang, Bu Elvi, diantukkan ke aspal kepalanya. Sampai akhirnya Pak Akhirudin, Aditya mungkin saya rasa karena nggak punya tenaga lagi untuk mukul anak saya, berhentilah sampai di situ, Mbak. Sesudah itu Pak Akhirudin arahkan anak saya sama kawan-kawannya masuk ke dalam rumah dulu, tapi senjata tetap dari jarak berapa meter diarahkan. Jadi anak-anak saya sama kawannya masuk ke dalam rumah Pak Akhirudin. Tetapi pada saat masuk ke rumah Pak Akhirudin menyuruh seseorang mengambil video. Di situ terlihat, Mbak, seolah-olah Pak Akhirudin menasehati anaknya, menasehati anak saya, ngapain berantem hanya karena begini. Tetapi itu semua kalau memang dia niat baik, Mbak, enggak dia biarkan anak saya lebih dari binatang, Mbak. Dipijak-pijak di depan sana, dia diam aja. Kalaulah anak saya meninggal, Mbak, pecah otaknya. Jadi anak saya duduk baru dibeli, makan dulu nasi goreng katanya, dibeliin nasi goreng disuruh makan. Sesudah dia bilang ini udah ya, udah damai ya. Baru anak saya nggak mungkin bilang enggak, ya om katanya. Namanya dia kan tahu Pak Akhirudin polisi, takut. Akhirnya dikasih uang 1 juta sama Rio kawannya, ini ambil uang 1 juta bawa Ken berobat.
Baru dari situ anak saya dibawa keluar dari rumah itu, dibawa ke rumah sakit Bunda Tamrin karena darahnya keluar terus-terusan. Nggak ada Pak Akirudin berupaya untuk ambil kayak obat tempel, nggak ada. Saya tanya anak saya, kayak mana Ken kemarin itu, ma darahnya banyak kali Ken sumpel sama satu tisu keluar terus-terus. Pak Akirudin kasih nasihat terus, ma. Sementara Ken duduk aja nggak nampak lagi, mata udah kunang-kunang. Kami nggak berani jawab apapun, ma, karena posisi ada senjata di situ, ma, ditodongkan sama raja. Nah, sesudah itu akhirnya berhasil anak saya pulang, berobat ke Bunda Tamrin, dijahit kepalanya, terus dikasih obat, pulanglah dia ke rumah, Mbak. Sampai siangnya saya tahu, sesudah saya telepon dia nggak mau angkat telepon, dia masuk ke selimut, rupanya dia tutupin mukanya. Nah, sekitar jam 4 sore ketahuanlah sama saya, dia bilang, ma, ini Pak Akirudin bilang udah damai. Nggak ada damai, kamu hancur kayak gini dibuat. Nggak ada damai, kamu ada mamamu, saya bilang. Nah, akhirnya sore itu saya suruh Ken buat, malam Mbak, saya suruh Ken buat laporan ke Polrestabes. Nah, Ken pergilah dikawanin sama kawannya, karena posisi saya ada satu kerjaan di Jakarta yang nggak bisa saya tinggalin, penting sekali. Nah, itulah Mbak yang bisa saya infokan kronologisnya seperti itu, Mbak. Tanggal 22 Desember tahun 2022 Mbak dilaporkan. Itu Mbak. Bu Elvi, kalau kondisi dari Ken saat ini seperti apa, Bu? Kalau Ken kondisinya kemarin Mbak, waktu kejadian itu kan 4 Januari sudah balik dia ke Manchester. Di sana dia berobat ini Mbak, berobat jalan, misalnya terapi kepalanya, terapi biji matanya itu loh Mbak, matanya itu berdenyut-denyut. Sampai sekarang masih berdenyut-denyut matanya. Terus kalau lihat lampu sama sekali silau nggak bisa Mbak. Udah ke rumah sakit di Manchester, dibilang ada suratnya, saya udah kasih juga ke Polda, itu infeksi apa gitu Mbak dalam biji matanya itu Mbak. Kalau yang lain, luka lain, lembam, sakit, semua udah sembuh Mbak. Hanya mata saja sekarang masih belum sembuh Mbak. Baik, Bu Elvi, kondisi Ken saat ini sudah mulai membaik, sekalipun masih ada yang belum maksimal. Kami masih ingin tahu lebih lanjut seperti apa kondisi dan juga cerita dari Bu Elvi. Tetapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.